Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Kalian tentunya dalam keadaan sehat semua kan? Baiklah, kali ini kita akan membahas buku tema 7 subtema 1. Tujuan pembelajaran pertama kali ini adalah diharapkan kalian dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, kalian dapat mengetahui latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Kalian juga diharapkan mampu menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Dan juga dengan membaca teks, kalian dapat menjelaskan tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Dengan berdiskusi tentang ulasan teks, kalian dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Dan juga dengan melakukan percobaan, kalian juga dapat menunjukkan perbedaan sifat wujud benda padat, cair, dan gas. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang ayo kita mulai pelajaran kita. Dalam kehidupan kalian pasti pernah mengalami peristiwa yang menyenangkan dan juga yang menyedihkan. Peristiwa dalam kehidupan dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, peristiwa yang menyenangkan, dan kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan. Begitupun dengan bangsa ini. Bangsa Indonesia pernah mempunyai peristiwa yang tidak menyenangkan. Tahukah kalian peristiwa apakah itu? Iya, benar sekali. Bangsa Indonesia pernah dijajah puluhan bahkan ratusan tahun oleh bangsa asing. Tahukah kalian mengapa bangsa asing suka berdatangan ke Indonesia waktu itu? Iya, benar sekali. Salah satunya adalah karena Indonesia kaya akan hasil rempah-rempah. Harga rempah-rempah di Eropa saat itu setara dengan harga emas. Rempah-rempah digunakan untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masakan. Salah satu contoh rempah-rempah adalah cengkeh. Berikut ini adalah bangsa Eropa yang pernah datang dan menjajah di Indonesia. Di antaranya yaitu bangsa Portugis sekitar tahun 1511 Masehi. Kemudian bangsa Spanyol pada tahun 1521 Masehi, Inggris dan Belanda pada tahun 1596 Masehi, dan juga dari bangsa Asia yaitu Jepang. Selain rempah-rempah, mereka mempunyai tujuan lain yang dikenal sebagai 3G, yaitu gold atau mencari kekayaan, gospel untuk tujuan penyebaran agama, glory mencari kejayaan, dan juga untuk kemajuan ilmu pengetahuan waktu itu. Baiklah anak-anak, coba buka buku kalian halaman 6. Ayo kita jawab bersama ya. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Ada yang tahu jawabannya? Iya, bangsa Barat yang dimaksud adalah bangsa Eropa. Soal nomor 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ada yang tahu? Iya? Oke, yaitu ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Untuk soal nomor 3 dan seterusnya, coba kalian selesaikan sendiri ya. Jika sudah selesai, nanti tunjukkan ke Bapak atau Ibu Guru. Nah, sekarang kita lanjutkan bahasan kita di halaman 8. Perhatikan di buku kalian. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia adalah pada tahun berapa nak? Iya, pada tahun 1511 Masehi. Kemudian daerahnya atau tempat mereka mendarat di mana? Iya, betul sekali. Pantai utara Sumatera.
Apa tujuan bangsa Portugis ke Indonesia waktu itu, nak? Iya, mencari daerah penghasil rempah-rempah dan juga untuk menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Kemudian peristiwa-peristiwa penting apa yang terjadi? Iya, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, kemudian juga membangun benteng di Ternate. Apa reaksi masyarakat saat itu, nak? Ya, awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate. Namun pada akhirnya terjadi perlawanan, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kolom berikutnya yang berkaitan dengan bangsa Spanyol. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia adalah pada tahun 1521 Masehi. Kemudian daerahnya di mana waktu itu mereka sampai di Indonesia? Ya, Pantai Tidore. Ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya, menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Ya. Kemudian peristiwa-peristiwa penting yang terjadi diantaranya adalah ya, meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan ya Morotai. Kemudian apa reaksi masyarakat saat itu? Iya ya, awalnya diterima dengan baik tetapi pada akhirnya terjadi perlawanan. Nah, anak-anak sekalian, untuk kolom selanjutnya yaitu tentang kedatangan bangsa Belanda, silahkan kalian selesaikan ya. Dan nanti jika sudah selesai tunjukkan hasilnya kepada Bapak atau Ibu guru. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah kalian dengan cengkeh tadi? Untuk dapat diolah cengkeh ini dikeringkan terlebih dahulu. Ini adalah cengkeh yang masih di pohon, sedangkan yang ini adalah cengkeh setelah dikeringkan. Proses pengeringannya adalah dengan dijemur di bawah terik matahari. Energi panas dari matahari sampai ke bumi secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Selain dengan cara radiasi, energi panas juga dapat berpindah ke benda lainnya dengan cara konduksi dan dengan cara konveksi. Pak Guru, apa sih konduksi dan konveksi itu? Oh iya, baiklah. Konduksi adalah perpindahan energi panas tanpa diikuti oleh aliran zat perantaranya. Sedangkan konveksi adalah perpindahan energi panas yang diikuti oleh aliran zat perantaranya. Coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Jika ujung besi ini dipanaskan, maka ujung besi lainnya juga perlahan-lahan akan menjadi panas. Besi sebagai media atau zat perantara panas, posisinya tetap, tidak mengalami perubahan. Hal inilah yang disebut konduksi, yaitu perpindahan panas tanpa diikuti oleh aliran zat perantaranya. Hal ini berbeda dengan peristiwa saat memasak air. Saat memasak air, maka air yang berada di dasar wajan akan menjadi panas terlebih dahulu. Kemudian air ini akan bergerak naik dan air yang berada di permukaan wajan akan mengisi ruang di bawahnya. Dan ini berlangsung terus-menerus selama air dipanaskan. Pada peristiwa ini, air sebagai media atau zat perantara perpindahan energi panas atau kalor. Karena perpindahan panas diikuti oleh aliran zat perantaranya, yaitu air, maka ini disebut sebagai konveksi, yaitu perpindahan panas yang diikuti oleh aliran zat perantaranya. Anak-anakku sekalian, jika kita perhatikan bahwa perpindahan panas secara konduksi terjadi jika media atau perantaranya adalah zat padat. Dalam contoh di atas adalah besi.
Sedangkan perpindahan panas secara konveksi terjadi jika media atau zat perantaranya adalah benda cair atau benda gas, yang dalam contoh di atas adalah air. Baiklah, masih ingatkah kalian tentang ciri-ciri benda padat, ciri-ciri benda cair, dan juga ciri-ciri benda gas? Sekedar mengingatkan bahwa di antara ciri-ciri benda padat adalah bentuknya tetap, tidak mengikuti wadahnya. Sedangkan di antara ciri-ciri benda cair adalah bentuknya mengikuti wadah yang ditempatinya. Lalu, apa ciri benda gas? Iya, benar sekali. Di antara ciri benda gas adalah selalu memenuhi ruang yang ditempatinya. Demikianlah anak-anakku sekalian, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.